Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salam dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Sebentar lagi kita akan menginjak bulan Ramadan, ya, tanggal berapa? Ya, jadi masih ada berapa pertemuan? Tiga atau empat, masih empat ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali pertemuan. Ya, kemarin ada masukan-masukan sebelum Ramadan ini mungkin kita akan membahas fikih ya. Fikih zakat atau puasa. Jadi tafsir Al-Qur'an mungkin kita pending dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin setelah Ramadan. Ya, sudah bawa Al-Qur'an nanti tidak jadi Pak ya. Kita akan membacakan tentang masalah zakat. Akan kita ringkas saja nanti ya. Terus kalau nanti waktunya masih ada, bisa juga fikih puasa. Jadi fikih puasa dan fikih zakat. Ya. Begitu ya. Jadi nanti mohon maaf malam hari ini kita tidak meneruskan tafsir Al-Baqarah kita, tapi kita akan mempelajari fikih zakat. Ya. Ya, yang bawa Quran mungkin bisa tetap dipegang ya, tidak apa-apa, bisa dikembalikan. Ya, hukum-hukum tentang zakat. Nanti ada zakat fitri, fitrah, dan zakat mal. Nah, kita akan bahas satu persatu secara ringkas. Zakat itu salah satu daripada rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Rukun Islam ini kalau ditinggalkan dosa. Bahkan kalau ada orang mengingkari tidak mau membayar zakat, dia menolak, maka nanti akan diperangi. Ya. Bagaimana zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah meninggal dunia, ternyata ada beberapa kaum yang mereka enggan membayar zakat. Ya, mereka berpendapat kalau Rasulullah sudah wafat tidak perlu lagi membayar zakat. Akhirnya mereka istihad dari Abu Bakar As-Siddiq yang mengganti Rasulullah. Abu Bakar memerangi mereka sampai mereka mau membayar zakat. Karena zakat termasuk rukun Islam. Syahadat, puasa, syahadat, sholat, ya, zakat, puasa, dan haji. Syahadat, sholat, baru zakat, baru nanti puasa. Nah, zakat itu ada zakat fitri dan ada zakat mal. Yang kita kenal sementara ini zakat fitri ya, setiap Ramadan. Zakat mal jarang dikaji,
jarang dipelajari sehingga orang tahunya zakat ya zakat fitrah saja, ya. Nah, maka zakat ini arti zakat itu secara bahasa adalah berkembang atau suci. Jadi fungsi kita mengeluarkan zakat pertama untuk mensucikan harta kita, ya. Karena harta kita itu banyak, terkadang bercampur dengan yang subhat, atau terkadang juga kita tahu itu haram tapi kita ambil. Nah, maka untuk mensucikan harta kita itu dengan cara zakat. Adapun zakat fitrah, zakat fitri itu zakat badan. Itu wajib setiap Ramadan. Nah, maka dalam Islam ada 5 benda yang wajib dizakati. Ada 5 yang wajib dizakati. Ya. Yang pertama adalah yaitu binatang ternak. Ya, binatang ternak di sini adalah unta, sapi dan kambing atau domba. Nah, ini nanti kalau sudah mencapai nisab atau jumlah tertentu, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama ya. Yang kedua adalah yaitu asman. Yang dimaksud asman di sini adalah itu emas dan perak. Jadi kalau kita di rumah ada emas atau perak, ingat nanti itu ada zakatnya kalau sudah sampai nisab. Ya, emas. Jadi emas itu sesuatu barang yang wajib dizakati kalau sudah sampai nisab. Kemudian yang selanjutnya adalah az-zuru'. Zuru' di sini adalah yaitu pertanian. Nah, pertanian yang wajib dizakati ini cuma makanan pokok saja. Seperti padi. Kalau kita makan pokoknya padi, berarti nanti padi itu ada zakatnya. Kalau di tempat lain makanan pokoknya jagung, ya sudah nanti ada zakat jagung juga. Kalau makan pokoknya kurma, mungkin seperti di Arab zaman dulu kurma makanan pokok, yaitu nanti itu yang wajib dizakat. Jadi pertanian itu terbatas pada makanan pokok. Adapun makanan-makanan yang tidak pokok seperti sayuran, tomat, panen pisang berapa ton, panen semangka. Nah, ini tidak masuk zakat pertanian. Ya, nanti itu masuknya zakat perdagangan karena dijual. Ya, dijual. Kemudian yaitu buah. Adapun buah itu cuma 2 saja yang wajib zakat, yaitu kurma dan anggur. Berarti buah-buahan lain tidak ada zakatnya. Durian panen sampai berapa kintal atau rambutan, ya, itu nanti tidak ada zakat buah. Tapi nanti kalau seperti itu nanti zakat pertanian. Jadi buah itu cuma 2 saja, yaitu apa? Kurma dan anggur. Yang ke berapa sekarang? Ya. Yang selanjutnya adalah yang keempat. Oh sudah ya. Jadi tadi apa? Yang wajib zakati pertama adalah binatang ternak, yang kedua emas dan perak, yang ketiga pertanian, yang keempat buah. Yang kelima adalah yaitu barang dagangan. Kalau kita berdagang, jual beli, itu ada zakatnya. Entah itu buka toko, entah itu buka catering, pokoknya sesuatu yang dijual, dia jual beli tanah, jual beli rumah, atau dia dealer. Nah, maka itu nanti ada zakatnya tiap tahun kalau sudah sampai di. Jadi 5 ya yang wajib dizakati. Pertama adalah binatang ternak, yang kedua adalah emas dan perak, yang ketiga zakat pertanian, yang keempat buah-buahan, yang kelima perdagangan. Nah, ini kalau kita berdagang berarti apa? Fardu ain hukumnya mempelajari zakat. Fardu ain. Karena dia tiap hari jualan. Ya, nah, sekarang yang pertama tentang zakat binatang ternak. Ya. Adapun binatang ternak yang wajib zakatnya 3 jenis saja, yaitu onta, sapi, dan kambing. Maka kalau kita punya kuda, nah itu tidak wajib zakat.
kita punya ternak ayam berapa 10.000 ekor ayam ya. Nah, itu nanti tidak ada zakat ternaknya ya. Kita punya apa lagi yang dipelihara ya. Nah, itu tidak kena zakat ternak, tapi nanti dia zakat apa namanya perdagangan ya. Kemudian ya, kemudian zakat itu tidak wajib bagi siapa? Pertama bagi orang ya, syarat wajib zakat itu zakat ternak ini ya ada 6. Pertama Islam. Ya, pertama Islam. Jadi kalau orang bukan Islam ya tidak wajib zakat walaupun dia kaya. Ya. Tapi kalau dia murtad, misalnya ada orang Islam, jadi dia kaya, terus dia murtad selama setahun. Nah, nanti kembali kepada Islam lagi. Nah, maka ketika dia murtad kan tidak bayar, maka nanti ketika dia masuk Islam, maka dia wajib membayar zakat ketika dia murtad tadi. Misalnya dia murtadnya 5 tahun, berarti selama 5 tahun kan tidak bayar zakat. Tapi nanti kemudian masuk Islam, maka dia menanggung bayar zakat selama 5 tahun kalau dia kembali ke Islam. Tapi kalau tidak, ya sudah tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau kafir asli tidak. Kalau murtad tadi ya, murtad kembali lagi ke Islam wajib menanggung zakat yang 5 tahun tersebut. Itu syaratnya ya, syaratnya Islam. Syarat yang kedua adalah merdeka. Merdeka itu bukan budak. Maka kalau ada budak tidak wajib bayar zakat. Budak ya. Nah sekarang tidak ada budak. Kita semua merdeka. Jadi kita masuk, pertama Islam masuk, yang kedua merdeka ya masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat yaitu zakatnya adalah milik sempurna. Ya, milik sempurna itu maksudnya barangnya sudah ada di tangan kita. Milik sempurna. Kemudian yang selanjutnya yaitu sudah mencapai nisab dan setahun. Nisab itu bilangan tertentu. Ya. Nah, itu tentang apa? Tentang syarat-syarat wajib zakat. Nah, sekarang nisabnya ya, kita langsung kepada nisabnya. Nisab unta. Walaupun tidak ada unta di sini ya, ini teori saja. Kapan seseorang itu ketika punya unta wajib berzakat? Setiap 5 ekor unta, ya, setiap kita punya 5 ekor unta sudah sampai nisab. Ya. Maka apa kalau sudah punya unta 5 ekor, kemudian berjalan selama 1 tahun, masih 5 atau lebih, maka nanti dia wajib bayar zakat. Berupa apa? Yaitu berupa seekor domba. Jadi kalau unta 5, zakatnya 1 ekor domba. Kalau punya unta 10, zakatnya 2 ekor domba. Unta 15, zakatnya 3 ekor domba. Unta 20, zakatnya 4 ekor domba. Itu kalau unta ya, kalau unta. Nah, nanti kalau sudah 25 ya, kalau sudah 25 itu zakatnya itu bukan domba lagi, yaitu namanya bintu makhot. Bintu makhot itu anak unta umur 1 tahun. Jadi kalau sudah 25 ekor ya, 25 ekor zakatnya 1 ekor unta. Ya, 25. Kemudian kalau dia itu nanti 36 ekor unta berkembang, maka zakatnya yaitu 1 bintu labun. Bintu labun itu unta yang berumur 2 tahun. 36 ya, 36. Kemudian nanti setelah itu untanya menjadi 46. Ya, 46, maka nanti zakatnya 1 hikoh.
Iko itu unta umur 3 tahun. Kemudian nanti untanya itu menjadi 61. 61 itu berarti nanti zakatnya anak unta umur 4 tahun. Ya. Kemudian nanti untanya berkembang menjadi 76. Ya. Berapa? Ya, 76. Maka nanti zakatnya adalah yaitu 2 hikoh. Ya. Kemudian dari 76, kemudian 91. Tadi kalau 76 ini apa namanya? Jazah ya. Jazah itu unta umur 4 tahun. Kemudian kalau 9 apa namanya? 976 itu 2 pintu labun. Kemudian nanti kalau sudah 91 2 ekor, kemudian kalau sudah 121 3 pintu labun. Itu zakatnya unta. Tapi ini apa namanya, di sini tidak ada unta, tidak ada yang peternak unta, jadi ya apa namanya belum wajib dipelajari. Tapi kita sekedar tahu aja. Yang mudah itu 5 ekor unta, 1 domba. 10 ekor unta berapa tadi? 2 domba. 15 3 ekor domba. 20 4 ekor domba. Mulai 25 36 46, kemudian 61 76 91 121 beda-beda. Itu aja secara global ya tentang. Kemudian sekarang kambing. Nah, kambing, kalau kambing bisa ini. Di Indonesia kan ada kambing ya. Nah, kapan wajib nisab kambing itu? Nisab kambing itu 40 ekor. Nah, jadi kalau sudah punya kambing 40 ekor, nah ini sudah sampai nisab. Kalau berlangsung selama setahun ke depan masih 40, tidak kurang, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Ya. Jadi nisab itu jumlahnya haul itu 1 tahun. Maka untuk 40 ekor domba itu zakatnya adalah yaitu 1 ekor domba umur 1 tahun. Kalau kambing umur 2 tahun. Punya 40 ekor domba kan, ternak domba banyak sampai 40. Tahun depan masih 40 atau lebih. Nah, saat itu dia wajib mengeluarkan zakat apa? 1 ekor domba. Ya, umur 1 tahun. Nah, kemudian dari berapa? 40 itu kemudian ke 121. Berkembang tahun depan kambingnya menjadi 121. Nah, kalau sudah 121 nanti zakatnya 2 ekor domba. Jadi banyak nih, dari 40 sampai 121. 40 itu 1 ekor domba zakat. 50 1 ekor. 90 1 ekor tetap. 100 tetap 1 ekor. 120 tetap 1 ekor. Tapi kalau 121 2 ekor. Itu hitungannya ya. Kalau kambing. Kemudian setelah itu 200. 201. Nah, kalau sudah sampai 201 maka nanti zakatnya 3 ekor domba. Jadi kalau kambing mudah saja, 40 1 ekor domba. Kemudian 121 2 ekor. 201 3 ekor. Ya. Itu terus. Ya. Nah, setelah 400 ya. Setelah 400 nanti ya, maka setiap 100-nya 1 ekor domba. Kalau sudah 400. Jadi kalau punya kambing 400 berarti berapa? 100-nya 1 ekor berarti 4 ekor. Jadi kalau kambing itu mudah. 40
121, 201, 400. Nanti kalau 500, satu ekornya satu, 100 ekornya satu, berarti berapa? Berapa? 500 domba, zakatnya berapa? 5. 1000, 10 kan gitu ya. Pokoknya di atas 400 itu setiap 100-nya satu ekor domba. Tapi kalau baru 40 ya satu saja. 70 tetap satu. Kalau sudah 121 baru apa namanya? Dua. Turut-turutan. Nah, dan ternak kambing sini ya. Tapi nanti kalau jadi peternak kambing tahu ilmunya seperti itu. Yang terakhir zakat sapi. Dan nisab zakat sapi itu 30 ekor. Yang punya sapi 30 sudah setahun masih 30 atau lebih berarti sudah wajib zakat. Ya. Kalau cuma baru 20 belum. Saya punya sapi 25 ekor belum juga, belum zakat. 29 ekor belum zakat. 30 ya jumlahnya sudah setahun berarti apa? Ya, sudah keluar zakat. Sapi 40 maka zakatnya adalah yaitu satu tapi. Tapi itu anak sapi umur 1 tahun. Jadi bukan kambing, ya. Zakatnya bukan kambing kalau sapi. Ya. Ya, kemudian setelah itu apa? 30. Ya. Kemudian setelah itu 40. Kalau punya sapi berkembang dari 30 kemudian nanti menjadi 40, tahun depan 40 ekor, maka zakatnya apa? Satu ekor sapi umur 2 tahun. Jadi dari 30 kemudian menjadi berapa? 40. Ya. Ya. Jadi kalau sapi itu aja 30 dan 40. 31 ekor sapi zakatnya, kalau 40 berapa? 1 ekor sapi, tapi umur berapa? 2 tahun. Umur 1 tahun itu namanya tapi. Kenapa anak sapi umur 1 tahun dikatakan tapi? Karena anak sapi yang masih umur setahun itu masih mengikuti induknya kalau kemana. Misalnya di gembala, dia masih ikut. Tapi kalau sudah 2 tahun, ini namanya musinah. Jadi tapi itu 1 tahun, kalau musinah berapa? 2 tahun. Kalau sapi cuma dua itu, 30 dan 40. Nah, kalau punya sapi 30 zakatnya satu sapi, 40 satu musinah. Ya. Nah, nanti kalau lebih kelipatannya itu nanti di variasi antara 30 dan 40. Misalnya punya sapi sapi 30 sapi 30 zakat kan satu sapi ya. Kalau misalnya punya 60 berarti zakatnya 30 kan satu tapi. Kalau 60 dua tapi seperti itu. Kalau 80 40 kan musinah 40. Kalau 80 berarti dua musinah. Nah, seperti itu ngitungnya nanti kalau apa? Zakat sapi. Kalau 90, nah 90 bisa dibagi 30 kan? Berarti 3 sapi. Kalau misalnya 120, punya sapi 120, zakatnya berapa? Bisa dibagi 30. 120 bagi 30, 4 sapi. Atau 120 dibagi 40 menjadi 3 musinah. Yaitu kalau zakat sapi. Di Tarakan ini ada enggak yang punya sapi 40 ekor? Ada. Nah, kalau ada berarti ini harus tahu apa namanya fikihnya ini.
Hah? Nah, ya kalau ada. Tapi itu nanti ada syaratnya. Syarat zakat ternak itu pertama, ternak itu digembala bukan di kandang, di lapang, bukan di kandang. Kalau di kandang itu nanti tidak kena zakat ternak ini. Enggak. Syaratnya zakat ternak ini ketika hewan ini digembala pada kumpul, bukan di dalam kandang. Kalau sekarang ini kan di kandang dikasih makan, ya kan? Ya, itu bukan itu. Syaratnya binatang ternak tadi ketika nisabnya tadi seperti itu adalah ketika binatang tersebut digembala di padang rumput, ya, bukan di dalam kandang, terus dibuatkan rumah, siang malam tidak keluar, tidak. Ya, syaratnya salah satunya seperti itu. Itu tentang zakat apa? Zakat ya. Nah, langsung aja sekarang zakat perak dan emas. Karena ternak enggak ada yang punya ternak, ya. Jadi lewat saja, nanti kalau punya ternak dibuka lagi zakat, fikih zakat ini. Faslun fasal tentang nisab zakat dan perak. Nisab emas itu adalah 85 gram. Ya, nisab emas. Jadi kalau punya emas di rumah itu sudah sampai 85 gram, maka sudah sampai di nisab. Kemudian kalau 85 gram ini terus bertahan selama 1 tahun ke depan masih utuh 85 gram, maka saat itu wajib mengeluarkan zakat emas. Emas 85 gram. Dikiaskan dengan emas adalah uang. Ya. Berarti kalau punya uang senilai 85 gram, berarti sudah sampai nisab. Tahun depan masih punya uang senilai itu 85 gram, maka wajib keluar zakatnya. Ya. 1 gram sekarang tinggi ya. 1 juta berapa? 400 atau 500 atau 600. 1.600.000. Berarti kalau 85 gram itu 1.600.000-an sekian kali 85. Kemarin dihitung ibu-ibu kira-kira 140 juta. Nah itu berarti sudah sampai nisab. Kita punya uang di tabungan atau yang ada di rumah, jumlahnya segitu, tahun depan kok masih utuh seperti itu 140 juta atau lebih, berarti saat itu wajib keluar zakat. Berapa anunya zakatnya? Zakatnya adalah 2,5%. Emas, perak, uang itu zakatnya sama 2,5%. Saat itu dia wajib mengeluarkan 2,5% dari 140 juta lebih. Ya. Tahun depan kok berkurang, misalnya cuma 130 juta, nah, tidak wajib keluar zakat karena sudah tidak mencapai di tahun depan lagi ternyata 160 juta, nah, keluar 2,5% dari 160 juta. Ya, itu tentang emas. Adapun dirham atau perak, ini juga ada zakatnya. Ya, kalau perak itu nisabnya 200 gram. Jadi kalau punya perak 200 gram, ya, hasil sampai nisab. Tahun depan kok masih 200 gram. Nah, wajib keluar zakat 2,5% dari 200 gram. Itu kalau perak. Ya, perak. Ya, emas yang di sini adalah yaitu emas yang disimpan, bukan untuk dipakai. Kalau emas itu untuk perhiasan dipakai, dia beli emas. Ibu beli emas, niatnya apa? Untuk dipakai. Kapan ya? Nanti kalau ada acara. Setelah itu nanti disimpan. Ada acara dipakai lagi. Nah, emas seperti ini tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Karena yang
keluar zakat ini emas yang memang disimpan, baik itu emas yang berupa batangan atau emas yang sudah dicetak seperti kalung, gelang. Tapi kalau itu memang dibeli bukan untuk dipakai, ya keluar zakat, cuma disimpan saja. Itu nanti keluar zakatnya. Berapa? 2,5%. Dan emas ini adalah yaitu emas yang 24 karat. Kalau kurang dari 24 karat nanti dihitung lagi. Ya, hitung lagi. Misalnya emasnya cuma 20 karat. 85 gram tapi 20 karat. Nah, nanti dihitung lagi. Cara ngitungnya gimana? Misalnya punya emas 85 gram, tapi bukan 24 karat, cuma 20 karat. Nah, ngitungnya nanti 85 dikali 20 dibagi 24. Ketemunya berapa? Itu tidak sampai 85 gram, tidak sampai. Ya. Jadi yang dimaksud emas di sini emas yang 24 karat. 85 gram. Nah, uang juga sama. Misalnya kita punya uang di rekening 100 juta. Terus ternyata kita juga punya perhiasan dan dipakai. Ada 50 gram. Tahun depan kok masih sama. Emasnya 50 gram kan belum 85 gram ya, belum disok. Tapi nanti kalau kita dicampur uangnya ada 100 berapa tadi? Uangnya 100 juta saja misalnya. Nah, nanti digabung antara uang di rekening dengan emas yang ada digabung. Kalau sampai nisab keluar zakat 2,5%. Ya. Itu tentang apa? Tentang zakat emas. Mudah aja ya kalau zakat emas berat. Teorinya seperti itu. Ya, yang terakhir nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang ya. Bisa jam berapa? Satu lagi, zakat pertanian. Tadi zakat pertanian itu apa? Zakat pertanian itu adalah zakat makanan pokok. Nisabnya itu adalah 5 wasak. 5 wasak. 5 wasak itu ya kalau dikalkulasi, dikonversi itu sekitar berapa ya? Ada yang mengatakan sekitar 750 kilo. Ya. Itu tanpa kulit bersih. Jadi kalau panen padi ya, dapat 750 kilo atau 5 wasak. Pokoknya nanti kisaran antara itu antara 600 kilo sampai 700 kilo. Nah, itu sama-sama nisab. Nah, kalau zakat pertanian tidak perlu nunggu haul. Tidak perlu nunggu setahun. Begitu panen dapat seperti itu langsung keluar zakatnya. Nah, 5 wasak ya, nanti coba dilihat 5 wasak itu berapa kilo ya. Ada yang beda-beda ya. Cek ya. 5 wasak itu berapa? Kalau pertanian ya. Jagung juga sama, tapi ini bersih ya. Oh, kalau di sini 5 wasak itu 60 sok. 60 sok. Satu sok itu 2,1 kilogram. Maka kalau 5 wasak itu 5 wasak berarti 5 kali 60 kali 2,17 sekitar 650 kilogram. Itu berarti susana nisab. Padi, jagung, makanan pokok pokoknya ya. Nanti langsung berapa persen kalau pertanian?
Kalau pertanian itu airnya itu hujan, maka zakatnya itu tinggi 10%. Berarti kalau 650 kilogram, 10%-nya berapa? 65 kilo ya. Nah, itu yang wajib keluarkan zakat. Ya. Tapi kalau pengairannya itu pakai biaya, mungkin pakai tenaga kuda, tenaga sapi, atau pakai mungkin sekarang mesin, ngambil air dari sungai terus pakai mesin, nah itu nanti zakatnya 5%. Kenapa lebih sedikit ya? Karena keluar biaya. Kalau hujan, air irigasi itu tidak keluar biaya. Maka apa? Zakatnya lebih besar. Ya itu dulu ya, insya Allah besok kita lanjutkan tentang zakat yang belum ya. Zakat apa? Buah-buahan, kemudian zakat perdagangan, masih ada zakat tambang dan zakat berikas harta karun. Insya Allah ini besok ya. Setelah itu nanti kita bab zakat fitrah, kemudian nanti yang terakhir mungkin 8 golongan yang berhak menerima zakat. Saya kira cukup nanti untuk 4 pertemuannya. Itu saja karena waktunya juga sudah tidak bisa, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.